Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam, pembahas semuanya. Setelah kita membahas al-kalimah, pembagian al-kalimah kepada tiga, kemudian ada pembahasan tentang i'rab dan al-bina, ya. Kemarin kita sudah membahas kurang lebih al-kalimah dibagi menjadi tiga, ya. Ada ismun, kemudian fi'lun, dan harfun. Kemudian ada pembahasan al-i'rab, ada pembahasan al-bina, kemudian ada istilah al-mu'rab, dan ada istilah al-mabni. Baik. Sekarang kita ingin menyambungkan antara pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Kita perhatikan. Kita tahu bahwa mu'rab itu adalah kata yang dapat berubah, kemudian mabni yang tidak dapat berubah. Pertanyaan selanjutnya, al-kalimah itu dibagi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Mana yang kita hukumi mu'rab dan mana yang kita hukumi mabni? Maka pembahasan kali ini al-kalimah kita lihat dari segi mu'rab dan mabni. Yang pertama ada ismun. Baik, yang pertama ada ismun. Maka kita perhatikan al-aslu fil asma'i annaha mabniyatun. Hukum asal dari isim itu dia itu mabni. Di afwan. Bukan mabni. Annaha mu'rabatun. Hukum asal dari isim dia itu mu'rab. Maksudnya apa, Ustaz? Akhirannya itu dapat berubah. Wa qalilun minal asma'i mabniyun. Dan sedikit dari isim itu keluar dari hukum asal, yaitu mabni. Kemudian nanti kita rinci. Kemudian yang kedua fi'lun. Ustaz, fi'lun itu ada tiga. Fi'lun madin, mudhari'un, dan amrun. Kita bilang hukum asalnya dulu, al-aslu fil af'ali annaha mabniyatun. Hukum asal dari fi'il dia itu mabni. Kenapa? Kalau kita perhatikan, fi'il itu ada madin, ada mudhari'un, ada amrun. Kita rinci. Kemudian kalau kita rinci fi'il madhi, dia itu daiman mabni. Kalau mau kita rinci juga, mabninya itu mabni pada fathah, alal fathi, yang kedua ala sukun, dan yang terakhir ala dhammi. Kemudian fi'il amr ini anak keluar dari khilaf atau perselisihan. Intinya fi'il amr itu daiman mabni, dia juga mabni. Mabninya ada berapa? Mabni pada yang pertama ala sukun, yang kedua ala hadfin nun. Kita rincinya bukan sekarang, ya. Kemudian selanjutnya mabni ala hadfi harfil illah, dan kita tambahkan mabniun alal fathi. Ada ya. Kita rincinya nanti. Nanti. Kemudian fi'il mudhari itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ada dalam keadaan mabni. Keadaan kedua dia bisa mu'rab. Yang mabninya ini bisa mabniun tetap pada mabniun ala sukun. Yang kedua mabni alal fathi.
Kemudian mabni ala sukun ini kapan? Ketika bersambung dengan ma'a nun an-niswah. Kalau mabni ala al-fathi ma'a nunit taukid al-mubashirah. Al-mubashirah itu maksudnya huruf dari fi'il tersebut bersambung dengan nun. Nah, kita rincinya pokoknya nanti. Ini penjelasan globalnya terlebih dahulu. Kemudian yang mu'rab, dia ini tentu kita bilang mu'rabnya itu bisa dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Yang mu'rab itu ana bagi menjadi 3 saja. Yang mu'rab itu ana bagi 2 dulu. Ini biar terjelaskan, tergambarkan, terpetakkan ya. Yang pertama mu'rab itu ana masukkan ke klasifikasi alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Kemudian yang kedua al-af'al al-khamsah. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, ini ya di akhirnya tidak bersambung dengan alif, waw, iya, dan tidak bersambung dengan nun niswah. Ya. Dan ini ada dua kemungkinan juga. Yang pertama as-sahih al-akhir. Maksud sahih akhir itu maksudnya apa? Lam fi'ilnya huruf sahih. Yang kedua al-mu'talul akhir. Huruf akhirnya huruf mu'tal. Sahih akhir itu seperti apa? Seperti yadhhabu. Mu'tal akhir itu seperti apa? Seperti yad'u, yas'a, yarmi. Seperti itu. Kemudian kita tahu sebetulnya nanti ya, kita jelaskannya lebih rinci, cuman kita sudah pelajari itu di Durusul Lughah, bahwa fi'il mudhari yang mu'rab itu kemungkinannya dia bisa marfu, dia bisa mansub, dia bisa majzum. Tanda rofaknya di sini dengan ad-dhammah, nasabnya dengan al-fathah, jazmnya dengan as-sukun. Kalau yang ini mu'tal akhir, marfu'nya bisa dengan ad-dhammah al-muqaddarah. Dhammah muqaddarah ini untuk 3 hal. Lit ta'adzur, as-siqal, dan at-ta'adzur dan as-siqal. Sahih, khalas. At-ta'adzur dan as-siqal. Kemudian dalam keadaan nasab, dia dengan al-fathah al-muqaddarah. Bisa juga dengan al-fathah al-zahirah. Kalau al-fathah al-muqaddarah ini disebabkan oleh lit ta'adzur. Kalau fathah zahirah berarti yang diakhiri waw dan ya. Yang diakhiri waw dan ya. Kemudian yang terakhir dalam keadaan jazm, dia itu dengan hadfu harfil illah, dengan menghapus huruf illah. Ini sebelum lanjutkan ummahat, ini terbayang nggak atau mesti atau ummahat membutuhkan beberapa contoh agar bisa membayangkannya? Terbayang nggak ini contoh-contohnya ummahat? Perlu ana jelaskan contoh-contohnya? Perlu, Ustaz. Nah, baik. Kita kembali berikan contoh-contoh untuk fi'il dulu. Fi'il, karena isim itu gampang. Untuk fi'il, kita mulai dari fi'il madhi. Dia itu mabni alal fathi. Seperti apa? Zahaba.
mabni alal fathi. Mabni ala sukun, dhahabtu. Kemudian mabni ala dhammi, dhahabu. Ini dia. Jelas untuk fi'il madhi? Ada pertanyaan untuk fi'il madhi, Ummahat? Insya Allah jelas ya Ustaz. Mudah ya. Jelas. Sekarang fi'il amr. Sekarang fi'il amr. Fi'il amr, dia itu mabni ala sukun. Contohnya apa? Izhab. Ini ana tegaskan sekarang ya. Kalau ada yang tidak paham dari apa yang ana jelaskan pembagian ini, kemudian contoh-contohnya maksudnya apa, silahkan tanyakan. Jangan dinanti-nanti ya. Mungkin tidak akan ketemu waktu yang sesuai untuk kita bertanya. Kemudian mabni ala hadfin nun. Mabni ala hadfin nun ini ketika fi'il tersebut bersama dengan alif, wawu, dan iya. Ya. Seperti ana bilang izhaba, kemudian izhabu, kemudian izhabi. Kalau mabniun ala hadfi harfil illah, ini ketika mu'tal al-akhir, seperti ketika mu'tal akhir, dan untuk dhamir anta. Seperti apa? Seperti ud'u, ikhsha, dan irmi. Kalau mabni alal fathi, ini untuk dhamir anta ditambah nun taukid. Ustaz, ini untuk dhamir anta, naam, apakah yang mu'tal atau yang sahih akhir tidak ada bedanya. Maka kalau ana bilang misal izhaban, kalau yang mu'tal akhir ud'u, ikhsha, irmi, dia menjadi mabni alal fathi. Ud'uwanna, nanti kita akan belajar tasrifnya ya di sorof, tentunya bukan sekarang. Kemudian ikhshayan, kemudian irmiyan. Coba silakan di fi'il amr. Mana yang membingungkan untuk ummahat yang mesti rinci kembali? Silakan. Ada pertanyaan di fi'il amr? Aman ummahat? Nah, Yang bersambung dengan nun taukid Ustaz masih belum nih. nah. Jadi gini, kan fi'il amr itu idhab, izhaba, tasrifnya ya. Izhabu, kemudian bisa, ya Allah, izhabi, izhaba, izhabna. Taib. Semuanya ini, tasrif ini bisa bersambung dengan nun taukid. Bagaimana? Kita enggak jelaskan sekarang. Izhabanna, izhabani, izhabuna. Kita jelaskannya nanti di bab sorof. Intinya semuanya bisa bersambung dengan nun taukid. Naam. Taib. Selanjutnya, mana Ustadz yang dihukumi mabni alal fathi? Yaitu untuk tasrif anta ketika bersambung dengan nun taukid pasti mabni alal fathi. Ustadz, menjadi apa? Menjadi izhaban. Ustadz, izhab ini sahih akhir, Ustadz. Sahih akhir itu huruf akhirnya itu lam fi'ilnya huruf yang sahih, bukan huruf illah. Huruf illah itu alif, wawu, dan ya. Bagaimana kalau mu'tal akhir? Tidak ada bedanya. Seperti apa? Ini kan ud'u, ikhsha, kemudian irmi. Ini dengan menghapus wawu, dhammah tandanya. Ini menghapus alif, ini tandanya. Ini menghapus ya, kasroh tandanya. Tetapi mereka ini bisa juga bertemu dengan nun taukid, maka hukumnya jadi mabni alal fathi juga.
ud'uwan, ikhshayan, irmiyan. Coba gimana? Ada yang mesti anak tambahkan atau ulangi kembali coba? Ummahat, jangan sungkan, silahkan. Kalau tidak ada, anak mau ke fi'il mudhari. Tidak ada, jelas ummahat? Insya Allah Ustaz. Nah, sekarang anak mulai dari fi'il mudhari dalam keadaan mabni. Fi'il mudhari dalam keadaan mabni ini mabni ala sukun ketika bersambung dengan nun niswah. Mudah ya, yadhhabna dan tadhhabna. Untuk tasrif yang mana? Yadhhabna untuk tasrif hunna, tadhhabna untuk tasrif antun. Kalau ma'nuni taukid al-mubashirah. Al-mubashirah ini menunjukkan bahwa akhir fi'il tersebut bertemu langsung dengan nun taukid. Kalau kita mau rinci, yaitu alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un bertemu dengan nun taukid. Ustaz, boleh dirinci kembali alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un ketika bersambung dengan nun taukid, alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un itu apa? Untuk dhamir huwa yadhhabu, untuk dhamir hiya tadhhabu, untuk dhamir anta tadhhabu, untuk dhamir ana adhhabu, untuk dhamir nahnu nadhhabu. Semuanya ini bisa bertemu dengan nun taukid, maka dia mabni alal fathi. Naam. Misal, ini ada dalam taib ala kulli hal la yadhhaban. Lamnya ini apa? Ini naam, lam yang menjadikan boleh bertemu dengan nun taukid. Apa itu? Lam jawab qasam. Naam, ala kulli hal bentuknya bisa seperti ini saja. La tadhhaban, kemudian la tadhhaban, kemudian la adhhaban, kemudian la nadhhaban. Coba untuk fi'il mudhari yang mabni baik ala sukun dan ala fathi, ada yang kebingungan? Coba ummahat. Jelas tidak? Naam. Insya Allah jelas Ustaz. Nah, sekarang kita masuk ke yang mu'rab. Kita masuk ke yang mu'rab. Yang mu'rab ini alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un sudah ana jelaskan tadi sekaligus. Ya. Untuk tasrif huwa yadhhabu contohnya hiya tadhhabu, anta tadhhabu, ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Itu dia alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Bisa kita ringkas yang tidak bersambung dengan alif waw iya dan tidak bersambung dengan nun niswa. Dan alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un ini ada yang sahih akhir seperti dzahaba fi'il madhi mudhari'nya yadhhabu. Ini akhirnya apa? Huruf ba. Apakah huruf sahih? Naam, huruf sahih. Maka contohnya yadhhabu ketika marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majzum dengan sukun. Kalau mu'tal akhir ini contohnya dari kata da'a yad'u, sa'a yas'a, rama yarmi. Ada yang diakhiri wawu, ada yang diakhiri oleh alif dalam bentuk ya, ada yang diakhiri ya.
Maka kita sebetulnya ini sudah kita pelajari ya, ketika fiil isim yang kata yang mu'rab yang diakhiri wawu ini masuk kepada hukum fiqal, diakhiri oleh alif ini hukum ta'adzur, diakhiri ya hukum ta'adzur. Maka kalau kita rinci rofanya dengan dhammah muqaddarah dua-duanya ya, baik yang diakhiri wawu, iya dan alif, ta'adzur dan thiqal, ta'adzur untuk alif, waw dan ya untuk as-thiqal. Kemudian al-fathah al-muqaddarah ini disebabkan oleh ta'adzur yaitu yang diakhiri oleh alif, kemudian fathah dhahirah ini ketika diakhiri waw dan ya. Dan hadfu harfin ilah ini ketika dalam keadaan jazm seperti lam yad'u, lam yas'a, lam yarmi, seperti itu. Itu alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Coba silahkan ummahat yang mu'rab dan alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un jelas? Jelas ummahat? Salah Ustaz. Baik. Jelas, Kalau Ustaz. al-af'al al-khamsah ini yang bersambung dengan alif, wawu dan iya. Disebut fiil-fiil yang 5 karena memang ada 5. Ada yadhhabuna dan tadhhabuna. Ya, untuk dhamir hum dan untuk dhamir antum. Kemudian ada pula tadhhabina. Ini untuk dhamir anti. Bisa juga untuk dhamir tadhhabani dan yadhhabani. Ini untuk dhamir huma dan antuma. Nah, oh afwan, terbalik. Ini antuma, ini huma. Nah, maka al-af'al al-khamsah ini tanda rofa'nya dengan thubutun nun, nasabnya dengan hadfun nun, kemudian jazmnya dengan hadfun nun. Ya, ana rasa tidak perlu ana. Baik, contohnya yadhhabuna, lan tadhhabu, lam tadhhaba. Nah, seperti itu. Untuk al-af'al al-khamsah apakah jelas ummahat? Jelas? Salah Ustaz. Baik. Ana berikan gambaran seperti ini. Ummahat mau belajar kitab nahwu manapun ana bilang. Ini pembahasan ini ana bisa bilang 85% kita sudah menguasai buku yang akan kita pelajari tentang bab fi'il ya. Bab fi'il, baik isim baik fi'il madhi, mudhari dan amr. Jadi bab tentang fi'il itu ini babnya itu sebetulnya kecil. Adapun yang membuatnya besar itu hanya hal-hal yang berkaitan dengan ini di luar dari konteks langsung ke dalam fi'il tersebut. Taib. Yang terakhir, harfun. Al-huruf kulluha mabniyatun. Huruf itu seluruhnya mabni. Nah, jadi kita sudah tergambarkan fi'lun secara rinci, harfun secara rinci, bukan secara rinci, gampang ya. Kemudian isim, Ustaz tadi bilang bahwa isim itu asalnya mu'rab, ada beberapa isim yang keluar dari hukum asal maka dia mabni. Nah, dan kita bisa hitung, yaitu al-asma al-mabniyatu. Isim-isim yang mabni. Yang pertama ad-dhamair. Dhamir-dhamir, kullu dhamair.
dengan berbagai macamnya ya, seperti ana, huwa, iyaya, kemudian kuntu, atanya, dengan berbagai macam bentuk seluruh dhamir. Yang kedua, asma'u al-istifham. Isim istifham seperti man, ma, aina, mata, kaifa. Ini isim istifham. Yang ketiga, asma'us syart. Kadang-kadang isim istifham ini bisa digunakan sebagai isim syarat. Ada fi'il syarat, ada jawab syaratnya. Contohnya ada man, ada ma, ada mahma, ada mahma, dan banyak lagi ya. Keduanya ini dikecualikan ma'ada selain dari kata ayyun. Yang ini juga asma'us syart ma'ada ayyun. Kecuali kata ay. Kemudian yang keempat ada asma'ul isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah yang mana? Ada hadza, ada haula'i, ada hadhihi, ada haula'i, ada dzalika, ada tilka, ada ulaika, ada huna, ada hunaka. Semuanya mabni. Ma ada kecuali hadzani, hadzaini, hatani, hatani, hataini. Kecuali bentuk ini fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya, maksudnya kedua bentuk ini ya, baik laki-laki atau perempuan, tu'amalani mu'amalatal musanna. Dia itu dihukumi seperti hukum musanna. Ustaz, kenapa bilang seperti ini? Apa maksud dari ucapan ini? Jadi saya tidak berlarut-larut dari perselisihan. Kenapa? Karena para ulama ada yang mengatakan hadzani, hadzaini, hatani, hataini. Ada yang mengatakan mu'rab, ada yang mengatakan mabni. Ala kulli hal apa? Pokoknya dia itu seperti dihukumi musanna. Dalam keadaan rofa memakai hadzani dan hatani, dalam keadaan nasab dan jar hadzaini dan hataini. Baik kita bilang mu'rab atau mabni itu perselisihan, ya. Tetapi perselisihan tersebut kita bilang tidak ada apa ya? Tidak terlalu menonjol ya faidahnya ketika kita membaca nas atau ketika kita membaca Quran sekalipun itu tidak berefek kepada pemahaman kita terhadap kata tersebut, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 5, al-asma al-mausulah. Isim mausul. Isim mausul ada alladzi, ada allati, ada alladzina. Kemudian ada allai, ada allati, dan ada allawati. Ini untuk perempuannya banyak. Taib. Ini ma'ada kecuali alladzani, alladzani, allatani, dan alladzaini, allataini. Sama fa innahuma tu'amalani
muamalatal musanna. Dia dihukumi seperti hukum musanna, maksudnya dalam keadaan rafa alladzani allatani dengan alif nun, dalam keadaan nasab dan jar alladzaini allataini, seperti itu. Ya, tidak terlalu berefek kepada pemahaman kita terhadap kata tersebut. Kemudian yang keenam, asmaul af'al, isim fi'il. Ustaz, isim fi'il itu apa? Isim tetapi memiliki makna fi'il. Fi'il yang mana? Tiga-tiganya. Ada maknanya soh, ada mah. Soh itu isim fi'il amr, maknanya fi'il amr. Artinya apa? Uskut. Kalau mah artinya kuf, berhenti, cukup, berhenti. Ada pula yang maknanya fi'il mudhari, uf. Wala takul lahuma uffin. Bima'na agdabu wa atadajjar. Aduh gitu ya. Aduh cuman sambil merasa kesal. Uf. Kemudian apalagi wai. Wai artinya a'jabu. Saya merasa takjub. Ada ini fi'il apa ismu fi'lu apa isim fi'il mudhari, ismu fi'lin mudhari'in. Ismu fi'li mudhari'. Naam. Yang terakhir ada hayhata. Hayhata artinya ba'uda, jauh. Isim fi'il madhi. Taib. Nomor 7. Selanjutnya al-a'lam al-mu'annatsah ala wazni fa'ali. Mungkin kita ini untuk kita sekarang belum menemukannya ya. Yaitu nama-nama perempuan dalam wazan atau bentuk fa'ali. Seperti hazami, kemudian qotami, kemudian nawari, dan seterusnya. Kemudian nomor 8, al-alam alladhi yantahi bi waih. Nama yang diakhiri oleh waih. Seperti sibawaih, niftawaih, dan seterusnya. Kemudian 9, al-a'dad al-murakkabah. Bilangan-bilangan yang disusun, ini rinciannya dari 11 sampai 19. Ma'ada 12, kecuali 12. Fa inna al-juz al-awwala mu'rabun. Nanti ini pembahasannya di nanti ya, di hukum a'dad. 12 dia itu selain dari 12 ya, karena bagian pertamanya mu'rab. Maksudnya bagaimana? Seperti isna asyara rajulan, isnata asyrata talibatan. Isna dan isnata ini dihukumi seperti musanna ya, dan dia mu'rab. Selanjutnya 10 ini al-dzuruf al-murakkabah. Al-dzuruf al-murakkabah. Beberapa dzaraf yang digabung antara, misal ya, kita ingin menjelaskan antara siang dan malam hari, laila nahara. Kemudian antara pagi hari dan sore hari, sabaha masa'a. Naam. Kita nanti bertemunya bukan sekarang-sekarang, tapi ala kulihal ana ingin kita menghafalkannya secara apa ya? Secara menyeluruh. Yang terakhir ba'du al-dzuruf. Sebagian atau beberapa dari dzaraf.
seperti haitsu, al-ana, amsi, ya. Ini beberapa dzarf. Nah, maka setelah ini ana katakan, kita ketika menemukan kata apapun, kita pasti bisa menentukan apakah kata tersebut mu'rab atau mabni. Kalau kita memahami ini, kita akan ketahui kata tersebut mu'rab atau mabni. Kata apapun di dalam bahasa Arab. Ya, taib. Silahkan Ummahat, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang difahami, ada yang Ustaz coba jelaskan kembali, anak tadi kurang faham dan sebagainya. Naam, silahkan Ummahat, ada yang belum difahami, ada yang mesti anak ulangi, silahkan. Taib. Tidak ada? Wah, hebat. Ummahat, suara anak terdengar, Ummahat? Terdengar, Ustaz. Nah, khawatir khawatir tidak ada sinyal atau terputus. Nah, kalau tidak ada, kita akan masuk kepada pembahasan anwa'ul i'rab. Macam-macam i'rab. Ketika kita bilang tadi i'rab itu adalah suatu perubahan kata, maka dengan kata lain, kata tersebut memiliki satu keadaan kepada keadaan yang lain. Naam, bagaimana dia berubah dalam satu keadaan? Dengan kata lain, kalau dalam satu keadaan dia tidak berubah. Kita bilang dia itu berubah, kenapa? Karena ada beberapa keadaan yang membuat dia berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka i'rab itu perubahan, ada beberapa macam perubahan. Yang pertama, ada istilah raf'un. Yang kedua, nasbun. Yang ketiga, jarrun. Ada yang mengatakan khafdun. Yang terakhir ada jazmun. Taib. Ini sederhana. Jadi raf'un itu adalah salah satu macam perubahan. Kemudian setiap perubahan ini Ana sering mudahkan bentuk seperti ini ya. Dia itu berubah. Naam, dia berubah. Ada tandanya ada. Jadi masing-masing bentuk perubahan ini memiliki tanda utama. Untuk rofa memiliki tanda utama dhammah, nasab fathah, kemudian jar itu kasroh, dan jazm itu memiliki tanda asli sukun. Naam. Ini tanda utama. Ketika Ana bilang tanda utama, berarti ada tanda yang lainnya yang bukan merupakan tanda utama. Naam. Taib. Ini perhatikan Ummahat ya, supaya kita bisa tergambarkan. Untuk mubtadi ini sangat penting. Harus tergambarkan benar-benar. Taib. Macam-macam i'rab ada 4. Masing-masing dari mereka memiliki tanda utama. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kata yang masuk ke dalam hukum i'rab siapa saja? Kata yang masuk ke dalam hukum i'rab. Pertanyaan, kita kan bilang i'rab itu perubahan. Kira-kira kata mana yang bisa masuk kepada hukum perubahan ini, Ummahat? Ada yang bisa jawab? Kata yang mu'rab. Sahih? Itu dia. Pertanyaan selanjutnya, kata yang mu'rab. Yang mana kata mu'rab itu? Bisa kita ambil dari apa yang tadi kita jelaskan apa saja? Satu, kira-kira apa? Kata yang mu'rab itu. Marfu. Marfu, Ustaz. Siapa kata yang mu'rab itu? Dari yang tadi kita jelaskan, siapa saja yang mu'rab dan mabni? Kira-kira yang mu'rab itu siapa saja kalau kita perhatikan? Isim mudhari.
Isim dan Fi'il mudhari yang mana Umahat? Ini dia. yang belum Mudhari yang Sahih. selalu Yang belum bersambung bersambung dengan sesuatu apapun akhirnya. al-khamsah. Jelas nggak sampai sana? Itu yang akan masuk ke dalam hukum ini. Jadi yang akan kita bahas ke dalam hukum ini cuma dua hal, yaitu al-asma al-mu'rabah. Isim-isim yang mu'rab. Nah, kenapa? Karena ada isim yang mabni, yang 11 tadi. Yang kedua, al-mudhari' al-mu'rab. Itu dia. Fi'il mudhari yang mu'rab. Ini yang akan kita bahas. Dan di sini isim-isim yang mu'rab itu banyak. Barulah di sini ada satu, ada al-mufrad. Dua, ada al-muthanna. Tiga, ada jam'ut taksir. Yang keempat, ada jam'ul mudzakkar as-salim. Kemudian yang kelima, jam'ul muannats as-salim. Yang keenam, ada al-asma al-khamsah. Yang ketujuh, ada al-mamnu' minas sarf. Naam, itu dia. Jadi Ustaz, ketujuh ini adalah isim-isim mu'rab yang mungkin menempati hukum rofa, yang mungkin menempati hukum nasab dan jar. Nanti kita bahas. Kemudian yang fi'il mudhari yang mu'rab, ini kita sudah bagi dua tadi. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un dan al-af'al al-khamsah. Mereka-mereka inilah yang akan mengisi hukum rafa, nasab, jar atau khafad dan jazm. Kemudian maka kata yang mu'rab, maksudnya isim yang mu'rab dan fi'il mudhari yang mu'rab yang dihukumi rafa, istilahnya itu disebut marfu'. Jadi marfu' itu apa? Isim yang mu'rab atau fi'il mudhari yang mu'rab yang dihukumi rafa. Kapan itu? Nanti kita belajar. Kemudian kata yang mu'rab, Anda bilang kata yang mu'rab ya sudah termasuk isim dan fi'il mudhari yang mu'rab ya. Yang dihukumi nasab disebut mansub, yang dihukumi jar atau khafad disebut majrur atau makhfud, dan yang terakhir yang hukumi jazm disebut majzum. Taib. Keempat hukum ini ada pengklasifikasiannya. Rafa ini di isim plus al-mudhari. Jadi hukum rafa ini ada di isim dan mudhari. Hukum nasab ini ada di isim plus mudhari. Khafad atau jar ini khusus untuk isim. Dan jazm ini khusus untuk fi'lun. Maksudnya fi'il mudhari ya. Karena harus jelaskan sejelas-jelasnya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kita bilang tadi isim yang mu'rab yang dihukumi rafa atau fi'il mudhari yang mu'rab yang dihukumi rafa kita sebut marfu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan isim atau mudhari tersebut dihukumi rafa? Satu, ada al-mubtada yang kita sebut dengan marfu'at, yang dihukumi rafa sebetulnya ya. Marfu'at untuk isim sendiri
Ini marfu'atul asma ya. Disebut dengan marfu'atul asma. Jadi isim-isim yang akan kita hukumi rafa, sebabnya itu karena dia mubtada. Apa itu mubtada? Nanti kita jelaskan lebih rincinya. Sebetulnya kita sudah jelaskan di durusul lughah ya, sedikit-sedikit. Yang kedua ada al-khobar. Yang ketiga ada al-fa'il. Yang keempat ada naibul fa'il. Yang kelima ada ismu kana. Yang keenam ada khobar inna. Yang ketujuh at-tabi'u lil marfu'. Sesuatu yang mengikuti kepada yang marfu. Tabi, sesuatu yang mengikuti itu ada yang disebut dengan an-na'tu, ada atof, ada taukid, ada badal. Taib, ini untuk isim. Ummahat ini untuk isim. Bagaimana kalau fi'il? Mudah. Ana gambarkan seperti ini. Al-mudhari' al-mu'rab. Kemungkinannya, kita kan tadi bilang mudhari itu bisa dihukumi rafa, nasab, dan jazm. Maka mudhari yang mu'rab yang dihukumi rafa kita bisa bilang marfu'. Yang dihukumi nasab kita sebut mansub. Yang dihukumi jazm kita bilang majzum. Kapan ummahat ana bilang kapan fi'il mudhari yang mu'rab ini dihukumi nasab dan kita bilang mansub? Ummahat? Kalau ada yang mau masuk. Sahih. Jika ada yang memansubkan, idza sabaqahu nasibun. Jika mendahulunya kata yang memansubkan, maka nanti kita perlu membahas kata-kata yang memansubkan fi'il mudhari yang disebut dengan nawasibul mudhari'. Kemudian kapan kita bilang dia majzum ummahat? Fi'il mudhari tersebut majzum. Ketika ada yang menjazmkan. Sahih. Idza sabaqahu jazimun. Jika ada yang mendahuluinya atau yang menjazmkannya. Maka dengan kata lain kita perlu membahas jawazimul mudhari'. Kata-kata yang menjazmkan fi'il mudhari'. Pertanyaan selanjutnya, kapan dia dihukumi rafa dan kita bilang marfu'? Jika tidak ada yang menasubkan atau yang menjazmkan. Sahih. Idza lam yasbiqhu nasibun atau jazimun. Ketika tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan, maka kita bilang marfu. Kemudian untuk fi'il mudah ternyata Ustaz lebih mudah. Na'am. Sekarang untuk isim, kapan dia dihukumi nasab dan kita bilang mansub? Maka ada bab khusus namanya mansubatul asma. Artinya adalah isim-isim yang dihukumi nasab. Ini ada banyak ya. Ada macam-macam maf'ul seperti maf'ulun bihi, maf'ulun ma'ah, maf'ulun fih yang kita sebut dengan istilah dzaraf, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih. Kemudian apa? Al-mustatsna, al-munada, al-hal, at-tamyiz, dan seterusnya. Kita akan bahas rinci satu-satu. Kemudian yang dihukumi jar atau khafad dan kita bilang mahfud, siapa Ustaz? Tentu ini khusus untuk isim. Maka disebut majruratul asma atau mahfudatul asma.
Isim-isim yang majrur atau yang mahfud. Ini ada 3 penyebab. Penyebabnya yang satu, apakah dia al-masbuq biharfil jar, yang didahului oleh huruf jar. Yang kedua, al-mudhafu ilaih, dia itu sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga, at-tabi'u lil majruri, tabi untuk yang majrur. Naam, tabi itu ada na'at, atof, taukid, dan badal. Naam, seperti itu. Kapan dia jazm dan kita bilang hukumi majzum? Tentu fi'il mudhari. Ini mudah, kita tadi sudah jelaskan. Idza sabaqahu jazimun. Yang majzum itu hanya fi'il mudhari. Di sini juga kalau ada mau fi'il mudhari, al-mudhari idza sabaqa, afwan, bukan yang ini. Di sini juga kalau kita inginkan mudhari yang mansub, idza sabaqahu nasibun. Di sini kalau kita inginkan al-mudhari idza lam yasbiqhu nasibun au jazimun. Nah, ini pembahasan tentang i'rab ummahat, apakah dapat difahami? Nanti kita rincinya ya. Ini untuk kenapa Ustadz seperti ini? Ini anak gambarkan secara umum terlebih dahulu supaya nyambung ya. Ketika anak nanti jelaskan pembahasan isim mufrad, musanna, jamak taksir, jamu dzakar salim, muannas salim, asma khamsah, mamnu minas harf. Ini sudah tergambarkan di kita bahwa ini adalah isim-isim yang mu'rab yang akan bisa dihukumi rafa, nasab, atau jar. Kapan kita bilang dihukumi rafa karena sebagai mubtada atau khobar atau fa'il dan seterusnya. Kapan dihukumi nasab, kapan dihukumi jar. Kita sudah tergambarkan di kepala. Nah, Ana rasa cukup terlebih dahulu ya. Ini sudah banyak pembahasan. Ada pertanyaan, Umahat, silahkan. Ada yang mesti Ana ulangi? Cukup, Umahat? Insya Allah bisa dipahami, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Nanti tidak ada ditanyakan, pertanyaan, Ustaz. Ana cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.